Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Trisaputra dari jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi ilmu tentang infertilitas. Nah, sebelum itu, apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu infertilitas? Ya, infertilitas adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita atau pria yang ditandai dengan kegagalan mencapai kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa pelindung. Terus penyebabnya infertilitas apa saja ya? Untuk sistem reproduksi wanita, infertilitas dapat disebabkan oleh satu, kelainan saluran tuba seperti sumbatnya saluran tuba yang disebabkan infeksi menular seksual, sepsis, pasca persalinan, dan pembedahan pada perut atau panggul. Dua, kelainan rahim yang bersifat inflamasi seperti endometriosis, bersifat bawaan seperti rahim bersepta, atau bersifat jinak seperti fibroid. Ketiga, gangguan pada ovarium seperti sindrom ovarium polikistik. Dan keempat, gangguan pada sistem endokrin yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon reproduksi. Sistem endokrin meliputi hipotalamus dan kelenjar pituitari. Contoh gangguannya yaitu kanker hipofisis dan hipopituitarisme. Untuk sistem reproduksi pada pria, infertilitas dapat disebabkan oleh pertama, penyumbatan saluran reproduksi yang menyebabkan disfungsi dalam pengeluaran air mani. Biasanya disebabkan cedera atau infeksi pada saluran genital. Kedua, gangguan hormonal yang disebabkan kelainan pada hormon yang diproduksi kelenjar hipofisis, hipotalamus, dan testis. Contoh gangguannya yaitu kanker hipofisis atau testis. Ketiga, kegagalan testis memproduksi sperma, misalnya karena varikokel atau perawatan medis yang merusak sel penghasil sperma seperti kemoterapi. Dan keempat, fungsi dan kualitas sperma yang tidak normal, yaitu kondisi yang menyebabkan kelainan bentuk, pergerakan sperma yang berdampak buruk pada kesuburan, misalnya penggunaan steroid anabolik yang salah menyebabkan parameter air mani tidak normal seperti jumlah dan bentuk dari sperma. Faktor gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan obesitas juga dapat mempengaruhi kesuburan. Selain itu, terhadap pencemaran dan racun lingkungan dapat secara langsung menjadi racun bagi telur dan sperma sehingga jumlahnya menurun dan kualitasnya buruk. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi infertilitas? Kita dapat melakukan perawatan seperti pencegahan, diagnosis, dan pengobatan pada infertilitas. Untuk mendiagnosis infertilitas, kita harus menjalani berbagai pemeriksaan dan tes seperti tes ovulasi untuk memeriksa apakah seorang wanita mengalami ovulasi atau tidak, analisis sperma untuk mengukur kualitas jumlah dan gerakan sperma pada pria, pemeriksaan tuba falopi dengan metode hyperstereosalpingografi atau laparoskopi. Keempat, tes hormon untuk memeriksa tingkat hormon pada wanita, dan terakhir, pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat kondisi organ reproduksi. Beberapa opsi dalam pengobatan untuk infertilitas sendiri meliputi obat untuk merangsang ovulasi pada wanita atau meningkatkan kualitas sperma pada pria, pembedahan apabila terjadi masalah fisik seperti sumbatan saluran tuba falopi atau endometriosis, teknologi reproduksi seperti fertilisasi in vitro atau IVF, inseminasi intrauterin atau IUI, dan penggunaan donor sperma atau telur. Dan terakhir, konseling juga dapat membantu pasangan yang mengalami stres atau kecemasan. Meskipun tidak semua kasus dapat dicegah, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya infertilitas seperti menerapkan gaya hidup yang sehat dengan menghindari merokok, alkohol berlebihan, dan obesitas dapat menjaga kesuburan. Menggunakan kontrasepsi yang aman dan efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan mengatasi masalah secepat mungkin, memahami siklus reproduksi, dan berhubungan seks yang sehat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya harap Bapak dan Ibu dapat menyampaikan kembali ilmu itu kepada keluarga atau teman sehingga makin banyak yang mengetahui
seberapa pentingnya infertilitas itu dan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobatinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.